Om Swastiastu, Om Alkitamastu Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Nah, jangan lupa karena ini adalah musim COVID-19, jangan lupa mematuhi 5 protokol kesehatan. Nah, baiklah anak-anak, sampai berjumpa lagi dengan saya Bu Wendy dalam mata pelajaran Agama Hindu. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan membahas KD 3.1, yaitu memahami kitab suci Weda sebagai tuntunan hidup. Dan sekarang Ibu akan melanjutkan materinya tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda serta kodifikasi Weda. Nah, baiklah anak-anak, sebelum dimulai, jangan lupa ya melantunkan doa Saraswati Puja. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda serta kodifikasi Weda. Nah, Weda sebagai wahyu Tuhan mengandung nilai-nilai universal yang bisa berlaku di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Nah, nilai adalah ukuran tingkah laku yang ideal, harapan masyarakat. Nah, adapun nilai yang terkandung di dalam Weda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pengorbanan yang disebut dengan yadnya. Yang kedua, ada kebenaran yang disebut dengan satya. Ada kasih sayang yang disebut dengan ahimsa. Ada kemurahan hati yang disebut dengan dakshina. Ada sedekah atau punya yang disebut dengan dana. Ada menghindari judi atau yang disebut dengan aksa atau nita. Ada yang disebut dengan kemuliaan atau swati partam. Ada yang disebut dengan keharmonisan atau samjenanam. Ada keindahan sundaram. Ada persatuan samantu. Ada anti kekerasan akroda. Ada kewaspadaan jagra. Ada kesucian hati daksina. Ada kemakmuran jagadita. Kebajikan beradah. Ada usaha kerti. Jasa baik yasa. Keramah tamahan sreyam. Ada persaudaraan maitri. Ada keamanan abayam. Ada keberanian wiram. Ada tugas dan kewajiban swadharma. Ada profesi warna. Tahapan hidup yang disebut dengan asrama. Kecerdasan pradnya. Ada kesehatan yang disebut dengan yuga. Bakti. Ada perkawinan atau wiwaha. Pendidikan atau siksa widya. Ada bahasa atau basya. Ada seni budaya atau kala gurnita. Ada ekonomi atau gawarita. Ada pengobatan atau ayurveda. Ada fisika atau astronomi atau jyotisa. Ada matematika atau ganita. Ada ilmu panah atau danurveda. Dan ada ilmu dan cabang filsafat lainnya. Nah, banyak sekali ya anak-anak nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Jika Ibu menyuruh kalian menyebutkan 10 nilai saja, Ibu harap kalian bisa menyebutkan dan memahami artinya seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan tentang kodifikasi Weda. Ya, kodifikasi Weda atau pengelompokan jenis Weda memang perlu diupayakan. Nah, tidak mudah untuk menghimpun ribuan mantra dan sloka dari Weda. Diperlukan orang-orang ahli Weda, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Nah, ribuan ayat telah diturunkan di berbagai tempat yang berbeda-beda. Teknologi percetakan zaman dahulu belum berkembang seperti sekarang, sehingga usaha untuk mengkodifikasi Weda sangat berat dan memerlukan pemikiran serta perhatian yang serius. Nah, untuk pertama kalinya pengelompokan ajaran suci Weda diprakarsai oleh Bhagawan Vyasa atau disebut juga Bhagawan Wiyasa. Nah, upaya ini sangat penting untuk kita apresiasi dan hargai dengan cara membantu melestarikan Weda sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kedudukan kita di masyarakat. Nah, jika kalian seorang siswa, maka cara untuk melestarikan Weda adalah dengan belajar dan berlatih setiap hari untuk tekun melaksanakan ajaran suci Weda. Nah, ini saja belum cukup, diperlukan langkah nyata untuk tetap memelihara kitab suci Weda. Nah, oleh Bhagawan Manu dalam kitab Manusmriti atau kitab Manawa Dharma Sastra, kitab suci diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti.
Nah, kelompok Weda Sruti merupakan kitab yang hanya memuat wahyu, sedangkan Weda Smrti adalah kelompok yang sifatnya isinya sebagai penjelasan terhadap Weda Sruti. Nah, dengan demikian, sifat kitab Smrti lebih operasional dan mudah dipahami oleh umat Hindu dimanapun berada. Nah, Weda Sruti dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada mantra. Nah, bagian mantra meliputi 4 himpunan yang disebut dengan Catur Weda Samhita, yaitu yang pertama ada Rig Weda Samhita, ada Samaweda Samhita, ada Yajurveda Samhita, dan ada Atharva Weda Samhita. Nah, Rig Weda Samhita yaitu kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk pujaan. Sedangkan Samaweda Samhita yaitu kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk lagu-lagu pujian. Nah, Yajurveda Samhita yaitu kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran-ajaran umum mengenai pokok-pokok Yajurveda. Dan yang terakhir ada Atharva Weda Samhita yaitu merupakan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Nah, baiklah, yang kedua ada kelompok Brahmana atau yang disebut dengan Karmakanda. Nah, kitab Brahmana adalah himpunan buku-buku yang disebut dengan Brahmana. Nah, kitab Karmakanda adalah bagian kitab Sruti yang kedua, yaitu tiap mantra Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharva Weda berisikan himpunan doa-doa yang dipergunakan dalam upacara yajna. Nah, yang ketiga ada Upanishad. Nah, Upanishad kitab ini membahas tentang teori ketuhanan karena isinya bersifat rahasia. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut membahas tentang Weda Smrti. Nah, kitab suci yang tergolong Weda Smrti disebut juga Dharma Sastra. Nah, secara garis besarnya Weda Smrti dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Wedanga dan kelompok Upaweda. Nah, kelompok Wedanga terdiri dari 6 bagian, yaitu ada Siksa, Vyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Nah, Siksa adalah isinya petunjuk tentang cara yang tepat dalam pengucapan intonasi mantra. Nah, Vyakarana adalah isinya tentang tata bahasa untuk membantu pengertian menghayati Weda Sruti. Nah, Canda adalah isinya lagu-lagu pujaan. Sedangkan Nirukta isinya berbagai tafsiran otentik tentang kata-kata yang terdapat dalam Weda. Yang kelima ada Jyotisa, isinya pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan dalam melakukan yajna. Yang terakhir yang keenam ada Kalpa, yang isinya antara lain tata cara melakukan yajna atau penebusan dosa, upacara keagamaan, upacara kematian, tata hidup bermasyarakat, bernegara, dan pelaksanaan yajna bagi orang yang telah berumah tangga. Kelompok Weda Smrti yang kedua yaitu ada Upaweda. Nah, kelompok Upaweda ini terdiri dari cabang ilmu. Yang pertama ada jenis itihasa atau yang disebut dengan epos. Nah, itihasa dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu bagian Ramayana dan Mahabharata. Nah, epos Ramayana terdiri dari 7 kanda dan epos Mahabharata terdiri dari 18 parwa. Nah, yang kedua ada jenis Purana, yaitu kumpulan cerita kuno yang isinya tradisi setempat. Dan jenis Purana ini juga ada 18 bagian Purana. Nah, yang ketiga ada Arthasastra, yaitu merupakan ilmu pemerintahan negara yang isinya pokok-pokok pemikiran politik. Nah, yang keempat ada Ayurveda. Nah, Ayurveda dikodifikasikan dengan isi yang menyangkut bidang ilmu kedokteran. Nah, semua kitab ini menyangkut di bidang kesehatan jasmani dan rohani dengan berbagai sistem serta sifatnya. Nah, yang terakhir ada Gandharva Weda, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang seni budaya. Nah, baiklah anak-anak, cukup sekian materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda serta kodifikasi Weda. Nah, baiklah anak-anak, adapun tugas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, buatlah bagan tentang kodifikasi Weda. Yang kedua, ceritakanlah apa yang kalian ketahui tentang epos Ramayana dan Mahabharata. Selamat mengerjakan, terima kasih. Ibu akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.